Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Kintan. Kalau yang belum pernah kenal, kenalan lagi, nama aku Kintan. Aku adalah mantan mahasiswi dari Fakultas Psikologi UGM. Nah, di video kali ini aku bakalan cerita lagi tentang pengalamanku selama berkuliah psikologi. Tapi spesifiknya bahasan yang kita akan diskusikan, enggak ding, ngomong sendiri padahal. Akan kita bahas di video kali ini adalah tentang kesulitan apa aja sih yang aku temukan selama berkuliah psikologi gitu. Dan kalau teman-teman gak keberatan, boleh di like videonya, boleh di share, boleh juga tinggalkan komen di bawah sini. Misalnya mau menyapa aku boleh banget, atau menulis apa aja boleh banget, pokoknya komen aja. Dan jangan lupa subscribe gitu ya teman-teman. Nah oke, kalau udah semuanya kita lanjut lagi. Jadi sebenarnya waktu diminta untuk cerita tentang hal-hal sulit apa aja yang aku temukan ketika berkuliah psikologi itu, malah mikirnya panjang banget gitu, kayak apa ya yang sulit ya sebenarnya gitu, karena memang menjalaninya dengan rasa suka gitu ya. Jadi kayak nggak menemukan kesulitan yang kayak sulit banget gitu. Tapi mungkin ada beberapa hal yang teman-teman bisa perhatikan kalau misalnya nanti teman-teman pengen kuliah psikologi gitu, yang bisa aja akan dianggap sebagai sebuah kesulitan gitu ya, karena namanya perjalanan tuh pasti akan ada kerikil-kerikil kecilnya lah gitu. Jadi anggaplah ini adalah kerikil-kerikilnya gitu. Aku nggak bilang bahwa kuliah psikologi itu kayak sulit banget atau gampang banget, enggak, tapi kayak ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan gitu ya. Terus aku bakal meringkas aja ke dalam 5 hal. Jadi kita bahas satu-satu. Yang pertama, kalau teman-teman pengen kuliah psikologi, teman-teman harus bisa membiasakan untuk senang membaca. Karena ilmu psikologi ini banyak banget yang dibahas. Tokohnya banyak banget, pendekatannya banyak, beda-beda, rumpunnya macem-macem. Ada industri organisasi, ada klinis, ada sosial, ada pendidikan, dan lain sebagainya. Dan itu semua harus dipelajari gitu. Itu semua harus dipahami. Konsep-konsep itu, tokoh-tokoh itu, dan teori-teori itu tuh harus teman-teman bisa, setidaknya peganglah dasarnya untuk bisa melanjutkan pendidikan teman-teman gitu. Dan salah satu caranya adalah dengan membaca gitu, karena literaturnya psikologi itu banyak, buku banyak, artikel banyak, jurnal banyak gitu. Jadi semakin teman-teman baca, semakin luas juga wawasannya dan semakin mudah juga untuk menjalaninya gitu, karena udah ngerti gitu. Setidaknya dengan membaca tuh teman-teman udah adalah sedikit yang tersimpan di otak gitu, maksudnya udah ada dasarnya gitu. Jadi yang paling penting adalah senang membaca gitu, karena memang psikologi itu ilmu yang nggak bisa di logika doang gitu. Itulah yang membedakan kita dengan dukun gitu ya, atau peramal gitu. Sering kan biasa psikologi. Nah ini tuh nanti kan akan kita bahas lebih lanjut lagi. Pokoknya intinya teman-teman harus bisa membiasakan membaca supaya memahami konsep-konsep di dalam ilmu psikologi dengan baik gitu. Nah yang kedua lanjut aja ya, karena sebenarnya masih nyambung gitu. Setelah harus rajin membaca, teman-teman juga harus paham bahwa literatur psikologi ini banyak atau sebagian besar berada dalam bahasa Inggris. Jadi untuk teman-teman yang gak suka atau misalnya belum terbiasa untuk membaca literatur bahasa Inggris, ini penting juga untuk segera mulai belajar gitu, karena memang psikologi ini literaturnya bahasa Inggris, banyak bukunya bahasa Inggris, jurnal-jurnal yang kita pakai juga jurnal-jurnal internasional gitu. Jadi memang kemampuan bahasa Inggrisnya itu dibutuhkan. Tapi jangan takut teman-teman, karena biasanya memang kalau di tempat aku ya, di psikologi UGM tuh memang semester 1 tuh akan ada mata kuliah bahasa Inggris untuk penggunaannya konteksnya literatur gitu, maksudnya menulis ilmiah atau membaca jurnal-jurnal ilmiah gitu. Jadi nanti pasti akan diajarin lagi. Tapi teman-teman juga kalau misalnya bisa mempersiapkan lebih awal, lebih dulu, curi start gitu ya boleh banget gitu. Jadi perlu diperhatikan aja hal tersebut gitu, karena kan kadang susah juga kan memahami suatu konsep dengan bahasa yang bukan bahasa utama kita gitu. Tapi menurut aku bahasa Inggris harusnya memang wajar ya kita gunakan ya, karena bahasa internasional gitu. Jadi nanti itu penting juga untuk diperhatikan. Dan selain karena literaturnya banyak dalam bahasa Inggris, kenapa berbahasa Inggris itu perlu ketika belajar psikologi? Karena nantinya akan ada kuliah-kuliah yang mengundang
ahli-ahli dari negara lain gitu. Karena psikologi ini bukan ilmu yang hanya dipelajari di Indonesia gitu, atau pusatnya berada di Indonesia gitu. Justru nanti akan banyak pengaruhnya dari teman-teman ilmuwan di negara lain, dan ketika mereka datang pasti mereka akan menyampaikan hasil temuannya atau konsep baru atau apapun yang pengen mereka bagikan ke teman-teman dalam bahasa Inggris. Jadi penting untuk mempelajari bahasa Inggris. Terus kalau bahas psikologi sulitnya, yang ketiga adalah teman-teman harus bisa mengakrabkan diri dengan matematika gitu. Ini aku pernah bahas di video pertamaku yang menceritakan tentang selama kuliah di Fakultas Psikologi UGM. Mungkin aku udah pernah sebut, kalau teman-teman udah pernah nonton atau nanti setelah video ini pengen nonton, ya ini gitu. Karena banyak yang beranggapan bahwa psikologi ini ilmu yang tidak membutuhkan matematika gitu. Banyak anak-anak mahasiswa yang memilih psikologi karena pengen melarikan diri dari matematika gitu. Salah, karena psikologi ini sangat erat dengan penggunaan statistika gitu. Penjelasannya adalah karena memang kita nanti akan berhubungan dengan data. Kita mengolah data yang cukup banyak, dan juga psikologi ini akan mempelajari perilaku. Ya sebenarnya perilaku ini bisa diukurnya juga dengan cara apa gitu. Ya prediksi kan yang paling mendekati gitu. Kita ngomongin probabilitas, dan itu pasti bisa dibahasnya ya dengan statistika dan dengan angka gitu. Karena psikologi pun juga nanti penelitiannya juga banyak yang bentuknya kuantitatif. Jadi kayak harus bisa akrab juga, tetap akrab dengan matematika dan statistika. Dasar-dasar juga nggak apa-apa gitu, nggak yang sampai advance banget gitu ya. Tapi setidaknya teman-teman harus paham bahwa psikologi ini sangat dekat dengan penggunaan angka dan statistika gitu. Jangan kaget, it's okay. Dan kayak semua orang juga pasti nanti akan belajar lagi dan menyesuaikan lagi gitu, jangan takut. Terus itu sebenarnya paling sulit ya dengan angka dan statistika gitu. Yang keempat, kesulitan saat berkuliah di psikologi. Mungkin ini penting banget ya sebenarnya. Jadi sebagai anak psikologi atau yang kuliah psikologi, teman-teman harus bisa berelasi atau bersosial dengan baik gitu. Pertama, karena ilmu psikologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Jadi nggak mungkin misalnya teman-teman hanya menghadapi buku aja, kertas, literatur, tapi kalian tidak bersosialisasi gitu. Karena nanti kalau jadi psikolog atau misalnya memang menjalani ilmu psikologi, itu tuh pasti aplikasinya ya ke manusia lain gitu. Jadi kalau teman-teman dari awal nggak terbiasa untuk berelasi atau nggak terbiasa untuk menghadapi berbagai macam manusia gitu ya, yang kepribadiannya unik-unik dan macam-macam, nanti teman-teman akan kaget gitu. Jadi penting untuk punya relasi dan bersosial. Selain itu juga karena memang ketika nanti teman-teman kuliah psikologi itu akan banyak hal-hal yang membutuhkan banyak orang. Kayak misalnya ambil data untuk tugas kuliah, skripsi gitu, atau nanti praktikum, itu teman-teman harus cari orang, harus cari masa gitu. Isi kuesioner biasanya 70 lah, minim 100 ke atas, 300. Skripsi juga aku kemarin pakai 370 gitu ya. Terus kalau misalnya praktikum harus nanti bisa bawa anak umur sekian atau teman yang usianya sekian sampai sekian gitu, untuk misal kayak tes IQ dan lain sebagainya, menyesuaikan dengan alat tes yang digunakan. Nah itu kan teman-teman harus punya kenalan yang banyak gitu kan. Itu penting banget. Jadi kayak perlu diperhatikan juga bahwa kita tidak bisa menjadi seseorang yang ansos gitu ya ketika belajar psikologi. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang ini merasa kayak aduh kayaknya temanku masih belum banyak deh, atau aku belum terbiasa untuk berelasi deh, atau aku kayaknya belum menemukan kenyamanan untuk ngobrol sama banyak orang gitu, disiapinnya dari sekarang gitu. Karena psikologi nanti harus berhadapan dengan banyak manusia dan banyak tugasnya gitu yang membutuhkan banyak orang. Terus yang kelima, ini sebenarnya aku udah bahas di awal tadi, udah sempat kesebut. Yang kelima menurutku cukup sulit dihadapi selama kuliah di psikologi adalah menghadapi orang-orang yang menganggap bahwa psikologi ini ilmu kebatinan gitu ya, ilmu-ilmu dukun gitu. Kayak tidak ada bedanya antara kita dan peramal gitu. Karena bahkan aku beberapa kali misalnya ketika memperkenalkan diri gitu ya, hai aku Kinta anak psikologi gitu, biasanya akan disambut dengan wah bisa baca aku dong gitu kayak mbaknya tahu dong aku kepribadiannya kayak apa, atau kayak aku mau jauh-jauh takut nanti aku dibaca sama mbaknya gitu.
kayak sabar-sabar ya anak psikologi gitu, karena masih banyak yang kayak gitu menghadapi ini tuh cukup sulit dan cukup tricky ya, karena harus menjelaskan lagi gitu. Di sini aku juga pengen menyampaikan aja gitu bahwa seorang psikolog tuh bukan dukun. Ilmu yang kita pakai itu bukan ilmu kebatinan gitu. Mungkin ada ya beberapa yang mengkombinasikan gitu ilmu tersebut yang nggak apa-apa juga gitu. Cuma kayak psikologi itu sangat scientific, dan kayak kalaupun ketika kita bisa misalnya kayak membaca, menentukan kepribadian orang itu ya pakai ilmu gitu, pakai teori, pakai ukuran, pakai hitung-hitungan, statistika tadi gitu, dan berdasarkan hal-hal yang kayak observasi, wawancara gitu, datanya kita kumpulkan lalu kita olah lagi. Jadi bukan kita cuma kayak kamu kepribadiannya seperti ini gitu, nggak bisa gitu ya. Kalau misalnya bisa gitu nggak usah kuliah psikologi gitu, langsung aja hebat banget gitu. Nah ini cukup tricky dan cukup sulit ya, karena ini kondisi yang masih sering kita hadapi, dan kadang mau jelasinnya lagi tuh agak kayak gitu. Jadi sebenarnya ya kalau dibilang sulit ya balik lagi nggak sulit-sulit banget, tapi juga nggak gampang-gampang banget gitu. Itu sebenarnya tergantung bagaimana kita menghadapinya. Tapi gini sih teman-teman, menurut aku selama teman-teman memang suka, emang senang menjalaninya, memang tertarik dengan ilmu psikologi, ya apapun yang tadi aku sebutkan sebelumnya ya memang ya udah dijalani aja gitu, dipersiapkan aja sebaik-baiknya gitu. Sebenarnya gitu aja sih, karena aku juga nggak menemukan hal-hal yang sulit banget gitu. Ini berdasarkan pengalaman aku ya gitu. Jadi kalau misalnya di sini juga yang nonton ada yang anak psikologi juga, atau ada cerita juga gitu, boleh tinggalkan komen di bawah sini. Mungkin kita bisa cerita-cerita, bisa sharing-sharing, bisa saling tanya gitu. Dan lagi-lagi jangan lupa like, subscribe, dan share ke orang-orang yang misalnya tertarik untuk lihat video ini gitu. Terus aku mau nutup aja video ini biar nggak usah panjang-panjang banget ya, nanti yang disampaikan nggak efektif gitu. Aku mau bilang maaf kalau misalnya yang disampaikan kurang jelas, atau misalnya ada yang menyinggung atau lain sebagainya gitu ya. Nggak ada maksud tertentu, dan terima kasih banget buat semuanya yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sekian aja dari aku, dan semoga apa yang aku sampaikan bisa somehow bermanfaat untuk kalian gitu ya. Thank you semuanya, bye bye.